Jadi berpikir yang benar, berpikir yang baik, yang kritis itu ukurannya 8. Yang pertama, clarity. Yang kedua, akurasi. Yang ketiga, presisi. Yang keempat, relevan. Yang kelima, depth. Yang kedua, breadth. Yang keenam, yang ketujuh, logic. Dan yang kedelapan, fairness. Jadi berpikir kritis itu berpikir yang jelas. Jadi bukan berpikir yang jelimet, ruwet, jelas. Jadi orang mendengar langsung paham. Orang mendengar langsung mengerti, itu jelas. Bukan mikir yang berputar-putar. Biasanya kadang-kadang ada orang itu pinternya luar biasa, tapi kalau ngomong tidak jelas. Atau sebenarnya dia bisa sih ngomong to the point, maksudnya apa jelas, tapi dia ingin memamerkan kepintarannya. Jadi akhirnya bulet. Yo hasilnya memang orang kagum dengan logika yang dia sampaikan, dengan kecerdasan yang dia tunjukkan. Yo titik akhirnya hanya kagum saja, tapi tidak ada masalah yang selesai. Harusnya ya berpikir yang jelas itu nanti membuahkan problem solving. Ada masalah-masalah yang terselesaikan. Nah, ciri pertamanya adalah jelas, clarity. Ciri kedua, akurasi. Akurasi ini ketepatan. Mau ngomong A ya memang benar yang diungkapkan tentang A. Mau ngomong B ya benar yang diungkapkan tentang B. Itu namanya akurat. Jadi selain jelas juga akurat. Tidak muter-muter ngalor ngidul, to the point, apa adanya dan pas. Nah, itu akurat namanya. Terus yang ketiga, presisi. Kalau presisi ini menyeluruh, semuanya kena. Jadi tidak yang harus masuk, masuk. Yang harus tidak masuk, sudah tidak masuk. Itu namanya presisi. Jadi ada clarity, ada akurasi, ada presisi. Yang harusnya dibahas, dibahas. Tidak ada yang ketinggalan. Yang tidak perlu dibahas, tidak harus dimasukkan. Biasanya kalau tidak jelas, tidak akurat itu cenderung tidak presisi. Kalau orang ngomongnya bulet aja, kemungkinan dia ngalor ngidul kemana-mana, tidak presisi. Yang tidak harus dibahas, dibahas. Yang harus dibahas malah tidak terbahas. Kalau tidak akurat juga pastinya tidak presisi. Karena kalau tidak akurat ya melebar kemana-mana. Kemudian relevan. Nah, relevan ini tadi di atas banyak. Sebelumnya kita jelaskan bagaimana berpikir yang relevan. Berarti apa? Produk pikiran kita itu cocok dengan problem permasalahannya. Sehingga orang bisa menilai ini manfaat apa enggak, sesuai apa enggak, ada gunanya apa enggak. Itu karena relevan tadi. Kalau enggak relevan ya sudah enggak nyambung sejak jalan pikiran. Ini orang ngomong politik, dia malah ngomong tentang hati. Ini orang ngomong tentang budaya, dia malah ngomong tentang apa gitu, nggak nyambung. Jadi namanya nggak relevan. Nggak relevan ya saya bilang tadi bukan berarti salah, tapi ruang waktunya nggak pas. Yang engkau sampaikan itu benar, tapi saatnya keliru. Harusnya nggak saat itu, atau harusnya tidak dalam situasi itu. Nasihat untuk semangat itu kapan diberikan? Nasihat untuk sabar itu kapan diberikan? Nasihat untuk jangan takut itu kapan diberikan? Nah, ini urusan relevansi. Jangan takutnya itu benar. Cuma diberikan pada siapa, kapan, itu kalau pas ya namanya relevan. Kalau tidak pas namanya tidak relevan. Itu urusannya relevansi. Kemudian mendalam, depth.
Jadi mendalam itu ya tidak sekedar melihat tampilannya saja, tapi masuk ke dalam. Itu berpikir kritis itu berarti mendalam. Iya sih, kalau dari luar sih kelihatan senyum-senyum. Coba diwawancara lebih jauh, kira-kira apa memang dia bahagia, atau senyumnya senyum putus asa. Nah ini tidak bisa disimpulkan dari senyumnya, harus diteliti sampai dalam. Kelihatannya sih masyarakat di desa saya ini rukun-rukun saja. Tapi kemarin ada masalah kecil saja kok terus meledak begitu ya. Jangan-jangan yang tampak selama ini hanya tampilan luarnya saja, yang dalamnya sebenarnya tidak rukun. Nah itu deh. Jadi menganalisis sampai dalam, tidak sekedar melihat tampilannya saja. Makanya nanti di antara standar berpikir kritis itu mendalam. Berarti kalau ada yang tidak mendalam, ini bisa didekati secara kritis. Oh, sampean benar pikirannya, cuma sampean hanya lihat aspek luarnya saja, tidak melihat ke dalam. Kalau dari luar sih kelihatan memang maju, kelihatan memang sukses. Tapi coba ke dalam, itu akan ketahuan bahwa di dalamnya penuh intrik, di dalamnya penuh masalah. Nah, ini mendalam. Pentingnya kita berpikir sampai dalam. Kemudian breadth itu meluas. Jadi meluas itu maksudnya apa? Ya tidak berpikir sempit. Banyak hal yang terjadi tidak bisa hanya dipahami dari kejadian itu saja. Dia harus dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang lain. Ini namanya berpikir meluas. Loh, jangan dilihat cuma demonya saja. Coba dilihat peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya atau peristiwa-peristiwa di sekitar demo. Itu namanya berpikir meluas. Karena kadang-kadang justru kalau tidak dilihat hubungan-hubungannya secara luas, kita bisa salah paham. Maka berpikir kritis itu berpikir yang juga meluas. Tidak mencukupkan diri hanya melihat, pokoknya saya tidak peduli, saya hanya melihat ini saja. Itu kemungkinan bisa kita kritisi. Loh, kalau sampean melihat yang ini saja, nanti tidak melihat hubungannya dengan itu, nanti tidak lihat hubungannya dengan ini. Ini sama-sama ada hubungannya. Mengapa kok anak saya males ngajinya ya? Wah, ini anak saya males, ini memang harus dimarahi, harus dipukuli. Loh, jangan lihat fakta itu saja. Coba dilihat fakta sekitarnya. Mungkin kehidupan sosialnya, mungkin teman-temannya. Atau mungkin jangan-jangan ya orang tuanya sendiri yang bapaknya yang males ngaji, masuk anaknya dipaksa rajin ngaji. Auranya tidak nyambung, frekuensinya tidak nyambung. Ini memahami secara meluas. Tidak hanya dilihat dari si anak ini saja. Oke, wah, tetangga saya itu anaknya masih kecil suka motoran, digeber-geber, padahal harusnya dia belum punya SIM, nanti kalau jatuh gimana. Nah, itu kalau kita berpikir kritis, melihatnya meluas. Tidak hanya dilihat dari anak ini saja, tapi mungkin situasi sosialnya, mungkin budaya masyarakat di situ, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang selama ini berjalan, atau jangan-jangan pengaruh media, pengaruh gadget. Nah, ini namanya berpikir yang breadth, meluas. Tidak hanya sempit melihat satu fakta saja. Kemudian standar selanjutnya logik. Kalau ini tidak saya jelaskan ya logika. Berpikir yang masuk akal, ilmunya logika. Jadi harus masuk akal. Kemudian yang terakhir fairness. Fairness itu adil. Ini mungkin nama lain dari subjektif tadi. Jadi fair. Yang salah ya diucapkan salah. Ketemunya kok jelek padahal berhubungan dengan keluargaku atau berhubungan dengan temanku. Jelek ya dibunyikan jelek. Meskipun temanku, meskipun mungkin kelompokku. Nah, itu namanya fair.
Kalau tidak fair bisa dikritisi, kalau tidak logik bisa dikritisi, tidak luas bisa dikritisi, kurang dalam bisa dikritisi, tidak relevan, tidak presisi, tidak akurat, tidak jelas. Ini semua objek yang bisa kita kritisi. Berarti berpikir kritis itu berpikir yang jelas, berpikir yang akurat, berpikir yang presisi, berpikir yang relevan, berpikir yang mendalam, berpikir yang masuk akal, dan berpikir yang adil. Inilah berpikir kritis. Nah, elemennya apa saja? Elemen itu berarti unsur-unsur yang ada di dalam berpikir kritis. Kalau tadi kan saya jelaskan prosesnya. Kalau ini apa sih isinya pikiran yang kritis itu? Yang pertama, question. Ya, question itu terjemahannya pertanyaan. Maksudnya ya problem. Problemnya jelas. Nah, itu question namanya. Makanya kemarin minggu pertama kita membahas tentang cara bertanya yang benar. Nah, itu hubungannya dengan question. Yang kedua, information. Jadi informasinya. Yang ketiga, interpretation. Interpretation itu pemahamannya. Yang keempat, konsep. Nah, konsep itu ya isinya. Yang kelima, assumption. Asumsinya. Yang keenam, implication. Akibatnya. Yang ketujuh, point of view, sudut pandangnya. Yang kedelapan, purpose, tujuannya. Jadi dalam satu konstruksi berpikir kritis, di situ pasti ada problem atau pertanyaan, ada informasi, ada interpretasi, ada konsep, ada asumsi, ada implikasi, ada point of view, sudut pandang, ada purpose, tujuan. Problemnya apa sih? Ini question. Ini masalahnya apa? Intinya apa? Itu question. Kalau questionnya tidak cocok, problemnya tidak sesuai, ya berarti perlu dikritisi. Yang kedua, information. Information itu berarti datanya dari mana. Jadi argumennya dari mana, dasarnya dari mana, itu information. Faktanya di mana, itu information. Yang ketiga, interpretation. Interpretation itu berarti ya pemahamannya. Problem dia apa sih? Data dan faktanya seperti apa? Pemahaman dia bagaimana? Itu interpretation. Konsep. Kalau konsep itu ya isi pikirannya, isi gagasannya. Itu biasanya konsep-konsep. Kemudian asumsi. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang asumsi. Jadi pemahaman-pemahaman awal sebelum dia melakukan aktivitas pemahaman yang saat ini dilakukan, itu asumsi. Asumsinya apa? Dia kok memahami begitu? Kemudian implikasi. Kalau implikasi ini efeknya. Kalau pikirannya kita anggap benar, kira-kira akibatnya untuk masyarakat seperti apa? Itu implikasi. Kemudian point of view. Point of view itu dari sudut mana kita memahaminya. Oh ya, kalau dilihat dari sisi itu sih memang Indonesia ini termasuk maju. Tapi kalau dilihat dari ininya ya masih banyak yang harus ditingkatkan lagi. Nah, ini point of view. Kemudian jangan lupa juga purpose. Purpose itu tujuan. Apa sih tujuannya kita membahas ini? Ingin mengkritik, ingin mendukung,
atau ingin menjernihkan permasalahan, atau hanya sekedar tahu saja. Ini harus jelas. Karena kadang-kadang kita melakukan aktivitas berpikir serius tapi tidak jelas targetnya apa, tujuannya kemana. Nah, ini namanya purpose. Kalau semuanya jelas, nah ini kan berarti mudah dipahami, mudah masuk ke ranah kritis. Ini unsur-unsur berpikir kritis. Jadi kalau teman-teman sedang menanggapi sebuah gagasan, ingin menilai, coba rincilah unsur-unsurnya. Question, information, interpretation, concept, assumption, implication, point of view, dan purpose. Pertanyaannya cocok apa enggak, datanya valid apa tidak, pemahamannya sesuai, nyambung apa tidak, isi pikirannya, maksudnya bagaimana, asumsi-asumsi yang dia pakai apa, dampaknya kira-kira apa nantinya, sudut pandang yang dia gunakan apa, tujuannya apa. Nah, ini unsur-unsur berpikir. Kalau hasilnya sesuai dengan standar, berarti dia benar. Kalau tidak, ya berarti keliru. Kalau dia cocok dengan standar kejelasan, akurasi, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, kemasukakalan, dan keadilan. Kalau ini masuk ke kriteria-kriteria ini, berarti gagasan tersebut bisa kita anggap benar. Pikiran tersebut kita anggap termasuk pikiran yang jelas dan benar dan kritis.